terus tiba-tiba kepikiran, ini bakal kepakai gak ya buat masa depan? Tapi tenang saja, hari ini kita kedatangan dua narasumber istimewa. Mereka ini sudah ahli loh dalam bidangnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dua narasumber ahli bidang sains dan bidang teknis. Pertama, kita kedatangan Kak Caca. Kak Caca merupakan ahli mikrobiologi loh yang sedang kerja di Australia saat ini. Halo Kak. Hai Michelle dan hai pendengar. Perkenalkan dulu, nama saya Kalista Katania Musdaya dan saya sekarang itu bekerja sebagai ahli mikrobiologi di Australia. Saya juga mempunyai gelar S2 yang saya dapatkan beberapa tahun lalu di London. Wow, sangat keren. Oke, sekarang untuk narasumber kedua kita punya Mas Orion. Nah, ini dia Mas Orion. Mas Orion merupakan seorang mekanik mesin industri. Halo Mas Orion. Halo, meski memang mungkin ribut, tapi semoga bicara ini adem, ya. Oke, langsung aja ya kita ngobrol soal karir dan masa depan. Kak Caca dan Mas Orion, pada siang hari ini izinkan saya untuk bertanya beberapa hal seputar karir dan masa depan. Kalau nggak masalah kan? Tentu saja dong. Oke, jadi pertanyaan pertama, pekerjaan apa sih yang paling banyak diminati sekarang? Kan kalau zaman sekarang di mana semua orang pakai sosial media, kan pasti banyak pekerjaan baru yang lagi tren atau viral gitu. Bisa tolong dijawab? Oke. Mungkin saya duluan ya. Oke. Jadi kalau dari lebih utamanya bidang sains dan teknologi kayaknya, itu spesialis ya. Saat ini pekerjaan yang paling dicari itu data scientist, software engineering, dan hal-hal yang meliputi teknologi dan kesehatan. Karena dengan dunia ini yang sangat digital kan ya, yang semuanya ada di internet, semuanya menggunakan teknologi dan AI, orang-orang yang bisa mengolah data dan teknologi itu sangat dibutuhkan dan sangat dicari oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalau bidang sains itu butuhnya orang-orang yang lebih paham tentang teknologi ya? Ya betul banget. Karena yang memang yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan ini adalah orang-orang yang bisa mengendalikan dan dengan kata Inggrisnya handle hal-hal seperti itu. Menarik ya. Nah kalau di sisi teknik gimana Mas Orion? Kalau di industri kerja yang bisa pegang mesin juga tetap dicari. Mesin canggih mungkin ada, tapi kalau tidak ada orang yang diperbaikin, nggak bisa diproduksi. Oh, jadi bukan cuma orang yang kerja kantoran doang dong ya? Berarti orang-orang yang kerja di pabrik juga sama pentingnya? Iya dong. Kalau mesin mogok bukan programmer yang turun tangan, tapi mekanik yang turun tangan. Wah iya juga, sebenarnya tuh banyak banget pilihan pekerjaan, tapi itu bisa disesuaikan dengan minat dan bakat kita. Pertanyaan kedua, ini agak kontroversial sih. Tapi apakah mungkin bisa mendapatkan pekerjaan bagus tanpa kuliah? Silakan. Mungkin Pak Orion, Silakan Mas. Bisa, banyak mekanik hebat yang awalnya kursus saja, terus belajar langsung di lapangan. Malah kalian lebih jago daripada orang yang udah kuliah tapi belum menghandle mesin. Jadi kalau untuk teknik lebih diutamakan pengalamannya? Iya. Kayak dengan cara menggunakan mesin dan sebagainya? Bukan pengetahuan dia punya experience. Oke. Kalau dari Kak Caca? kalau untuk bidang sains ya agak susah sih sebenarnya kalau nggak kuliah, karena kayak ya kuliah itu bukan satu-satunya jalan untuk mencari pekerjaan atau jadi sukses ya. Tapi untuk lebih spesifiknya di bidang sains, kalau Anda tidak ada gelar apapun atau tidak ada pengalaman apapun dalam kuliah, itu susah banget untuk mendapatkan pekerjaan. Karena tentunya dengan kompetisi yang sangat keras ya sekarang, karena banyak sekali murid-murid di mana-mana yang punya prestasi tinggi sekali, ikut kompetisinya banyak banget, dan portfolio mereka tuh panjang dan lebar sekali. Jadi sangat penting juga untuk ikut atau mendapat gelar yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan bagus. Jadi kalau untuk sains ini beda ya dengan Iya, beda banget.
Iya. Kalau mungkin untuk pekerjaan kayak membuat bisnis atau manajemen itu gelar yang tidak tinggi juga nggak apa. Tapi untuk sains dan teknologi itu penting banget gelarnya. Jadi intinya bisa, tapi lebih susah ya. Iya. Oke, lanjut. Ini pertanyaan pribadi banget sih buat aku. Atau mungkin banyak anak-anak SMA di luar sana yang masih bingung di jurusan nih. Gimana sih caranya biar nggak salah pilih jurusan? Oke. Kunci yang paling utama adalah mengenali diri kita sendiri. Karena banyak sekali anak-anak atau murid-murid di luar sana yang memilih jurusan yang salah karena ya satu kurang tahu mereka mau apa, kurang tahu minatnya, atau ngikut-ngikutin teman, dan mungkin juga disuruh orang tuanya ya. Jadi padahal itu mereka tuh nggak cocok dengan jurusan ini, tapi mereka ikutin aja, mereka masuk ke dalam jurusan itu karena ya nggak tahu mau ikut apa lagi ya. Jadi penting banget untuk kita coba refleksi dulu, mungkin luangkan waktu untuk memikirkan dengan benar-benar kita maunya apa. Contohnya saya ya, kan aku dulu pas SMA dan SMP itu kuat banget di bidang sains, di bidang IPA. Jadi ya agak cukup jelas ya aku mau masuk ke dalam bidang biologi dan teknologi. Karena aku juga dulu sempat kursus coding dengan rekomendasinya teman aku. Tapi itu dari awal sudah tahu mau itu benar. Kalau dari awal juga enggak sih sebenarnya. Karena dulu pas SMP aku tuh lebih dikenal sebagai anak yang suka melukis dan suka menggambar. Jadi lebih banyak orang nilai aku bakal menjadi kayak seorang pelukis atau graphic designer gitu. Jadi teman-teman, kunci utama yang pertama itu harus mengenali diri sendiri dulu ya. Bener banget. Kalau dari Mas Orayan, Kalau saya dulu terus banget, saya suka bongkar barang dari pas kecil, radio sampai sekarang juga. Ya, jadi untuk saya ya jurusan teknik itu yang paling pas banget. Kalau saya dipaksa menjadi pelukis ya, saya mungkin akan buat diagram mesin. nanti malah gambar Mona Lisa jadi blueprint dong. Ya, Tapi kalau Mas Orayan memang dari kecil tuh suka udah tahu banget gitu sama bongkar pasang barang gitu. ya. Hobi atau lebih ke penasaran? Lebih ke hobi sih. Oh. Nah, oke. Dari penjelasan Kak Caca dan Mas Orayan kan intinya itu kita harus mengenali diri kita dulu, tahu minat dan bakat. Tapi gimana kalau caranya kalau masih belum tahu minatnya? Oke. Kayaknya ini masalah yang sangat dialami banyak anak-anak ya. Iya, benar sekali. Saran saya sih, cobalah ikut organisasi-organisasi atau mungkin kursus-kursus kecil, kegiatan dari sekolah, apapun yang bisa kamu ikuti dari sekolah atau dari luar sekolah juga bisa. Karena dari kegiatan-kegiatan seperti ini, itulah dimana kalian bisa tahu, oh saya sangat suka dengan hal ini, atau hal ini membuat saya merasa bosan, kayak kurang tertarik, kurang diminati. Saya sendiri ya dulu ada ikut OSIS di SMP dan di SMA, lalu saya juga ada ikut klub jurnalistik, ada klub debat, dan banyak sekali hal-hal lain. Jadi dari situ tuh saya bisa tahu, oke, aku suka banget sama ini, aku suka banget sama ini. Jadi intinya tuh kita harus mau mencoba hal baru dulu, terus cari yang kita benar-benar suka ya. Bener banget, karena pengalaman adalah hal yang paling penting untuk kamu. Kalau kamu gak pernah mencoba sesuatu, pasti kan gak tahu benar-benar suka atau enggak. Iya, ya, nanti aku bakal coba masuk OSIS deh. Selanjutnya dari Mas Orayan ada komentar? Kalau kamu dalam rating sesuatu padahal capek, mungkin tuh minatmu. Tapi kalau baru dengan kata PR langsung pengen tidur, mungkin bukan di situ jalannya. Oh, PR. Ya kalau PR semuanya bakal ngantuk juga deh, Mas. Iya. Nah, kalau gitu sebagai anak SMA, apa yang harus aku persiapkan untuk bisa masuk tempat kuliah yang bagus? Sebenarnya kalau dipersiapkan ya cukup banyak nih yang harus dipersiapkan. Tapi itu juga tergantung ya tentu mau jurusan apa dan mau kuliah di mana. Karena banyak negara-negara berbeda kan kualifikasinya atau
yang diperlukan untuk masuk ke jurusan atau tempat itu sangat berbeda. Nilai akademis itu penting sekali. Jadi saran juga untuk pendengar dan para siswa-siswi, tolong menjaga nilai kalian. Pastikan nilai kalian tuh cukup bagus lah ya. Kalau nggak 80-an, 90-an. Dan juga nggak akademis doang, non akademisnya juga sangat penting. Jadi ikutilah organisasi, jadilah anak yang aktif, jadilah siswa yang aktif. Iya. Oh, jadi kita memang butuh banyak prestasi juga ya, dan nilainya harus stabil, tinggi. Oh iya, Kalian tahu nggak ini apa? Nah, jadi ini adalah HP Samsung keluaran terbaru, yaitu Samsung Galaxy S25 Ultra. Tahukah kalian bahwa siniar ini direkam menggunakan HP ini? Jadi atas itu kami ingin berterima kasih kepada sponsor kami, yaitu Samsung. Nah, jika kalian para pelajar ingin mencari HP dengan kualitas bagus, kamera bagus, yang bahkan ada pulpennya juga untuk menulis, bisa banget nih kalian cobain HP Samsung ini. Dijamin mantap. Keren banget kan HP ini? Dadah! jangan lupa keterampilan kecil kayak disiplin, komunikasi, dan kerjasama. Iya, bener banget. Kerjasama tim. Banyak orang pintar gagal di dunia karena mereka tidak tahu gimana kerjasama dengan orang lain. Waduh, Lucu banget tuh itu. ribet banget ya. Jadi kalau mau berhasil di dunia kerja itu kita bukan cuma punya prestasi, tapi juga komunikasi gitu dengan orang lain. Ya, Jadi kesimpulannya kalau mau masuk masuk jurusan kuliah yang bagus itu dipastikan nilai rapornya gak ada yang merah ya teman-teman. betul sekali. Selanjutnya nih, misalnya ya, kalau saya udah kuliah, seberapa susah sih sebenarnya cari pekerjaan? Aduh, kalau cari kerja nggak mudah banget deh. Anggap gitu. Itu, cukup susah. Apalagi pekerjaan yang ada kan nggak banyak banget itu. Ada limitnya, ada ya nggak banyak lah ya sebenarnya. Dan yang nyari kerjanya itu banyak sekali. Jadi kompetisi untuk mendapatkan lowongan pekerjaan itu cukup kecil. Jadi itulah mengapa sebelumnya tadi bilang pastikan gelar yang bagus dan tidak hanya gelarnya, pengalaman pun ada. Karena pasti perusahaan bakal melihat, oh ini orangnya tuh pernah kerja di mana, pernah magang di mana, dan segala-galanya. Bener banget, ribet juga ya buat pilih kerja. Soalnya Jangan gengsi. Karena pertama kali dapat kerja bukan yang paling ideal, tapi itu batu loncatan. Dan situ kamu bisa belajar, naik level, dan pindah ke tempat yang lebih minat. jadi intinya ini tuh seseorang itu nggak mungkin bisa mencapai level tertinggi sebelum memulai dari bawah. Jadi harus yang dasar-dasarnya dulu, kayak kerja sekecil apapun pun tetap kerja gitu, ya kan? Iya bener banget deh. Tapi kalau buat beasiswa itu apa aja sih yang dipersiapin? Kayak nilai, portofolio gitu. Iya, kalau beasiswa ya lebih utamanya mereka biasanya paling melihat nilai dan pengalaman yang kalian punya. Jadi kayak, oh ini anak tuh banyak banget lomba-lombanya dimenangkan, lombanya sampai tingkat nasional, tingkat internasional. Jadi kalian tuh benar-benar harus ikut lomba-lomba seperti itu. Tapi jangan putus asa. Banyak program beasiswa sekolah, vokasi atau kursus yang lebih murah tapi berkualitas. Intinya selalu ada jalan kalau mau berusaha. Oke, jadi intinya dompet boleh tipis, tapi semangat jangan ikut tipis. Nah, kita ini sebagai anak SMA harus lebih giat nih cari kesempatan buat misalnya lomba, buat mewakilkan sekolah, buat ningkatin portofolio pokoknya. Sama, selain itu nilai juga harus dijaga. Wah, seru banget ngobrol hari ini. Aku jadi lebih tahu nih apa yang mau aku capai di masa depan. Ya, meskipun banyak PR yang belum selesai. Oke, terima kasih banyak Kak Caca dan Mas Orayan atas kesempatannya untuk mewawancarai kalian. Terima kasih juga buat para pendengar yang sudah mendengarkan sampai akhir. Nah, sampai jumpa lagi di siniar selanjutnya. Misha keluar. Salam damai dan sampai Sampai jumpa. jumpa.